Hai 937 peserta yang menyimak hasil temuan gue sebagai Profesor Kuakui, selamat datang di Profesor Kuakui. Ketika pemerintah menyelundupkan opium. Zaman gue sekolah dulu, biasanya guru sejarah akan menjelaskan alasan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencuri rempah-rempah. Dan kemudian biasanya disertai dengan pertanyaan, rempah-rempah apa saja yang diambil Belanda? Pala, lada, kayu manis, cengkeh, dan sebagainya. Tapi tidak ada yang menyebutkan opium. Iya, kalian tidak salah dengar, opium. Gue sebut sekali lagi, opium. Kenapa opium? Karena opium adalah penyumbang devisa terbesar bagi negara Belanda. Kalau pengen tahu sumber gue dari mana, kalian bisa cek, ada gue tulis di deskripsi. Dan untuk penyebaran opium di Sumatera, gue sudah buat videonya yang kalian bisa tonton setelah video gue ini berakhir. Oke, memang opium ilegal di Indonesia, tetapi pada ratusan tahun yang lalu, justru opium menyelamatkan perekonomian banyak negara. Ada salah satu bukti sejarah peninggalan kalau opium itu mencapai puncak-puncaknya di Indonesia, yaitu Gedung Pascasarjana UI yang ada di Salemba, yang pada zaman Belanda itu disebutkan namanya Walter Freden. Resminya pada 1904, pabrik opium ini dibuka. Cek peta yang gue ambil dari wiki, stasiun Salemba ini dibangun pada tahun 1904. Seharusnya sih gue ambil dari situs resminya KAI, tapi entah gimana website down. Gak tahu deh apa ini kerjaan hacker. Ada kisah menarik dari blog yang gue temuin milik Anne Ruth Wertheim tentang pabrik opium ini. Anne Ruth adalah warga negara Belanda yang lahir di Jakarta. Pada saat usia Anne Ruth 9 tahun, Anne Ruth serta saudara-saudaranya dan ibunya diungsikan ke sebuah camp yang ada di Jalan Keramat karena Jepang pada saat itu mulai masuk ke Indonesia, terutama Batavia. Di belakang camp mereka di tempat yang seperti ini ada pabrik opium. Di tengah-tengah antara pabrik serta campnya Anne Ruth ini ada lapangan luas dengan ditumbuhi pohon-pohon besar di tengahnya. Dan ini adalah gang obat. Obat itu kedengaran lebih nggak terlalu berbahaya dibandingkan dengan opium. Dan ini adalah stasiun Belanda yang khusus membawa opium dan tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Pada suatu hari dari camp itu, Anne mendengar ada suara jeritan sehingga Anne pun mengintip dari lubang yang membatasi dinding camp pengungsian tersebut dan ia melihat ada orang Indonesia yang tengah diikat di sebuah pohon besar dan orang ini dipukuli tentara Belanda. Ternyata pada kemudian harinya Anne mengetahui kalau orang Indonesia tersebut mencuri opium. Awal Belanda dan VOC memulai perdagangan opium di Nusantara adalah sekitar awal abad ke-17. Walau berabad-abad sebelumnya sudah lebih dahulu orang Arab datang ke Nusantara untuk memulai perdagangan opium, terutama ke Pulau Jawa. Tapi pada saat itu konon dipergunakan hanya untuk sebagai pereda nyeri, nggak tahu kalau misalnya ada kegunaan lainnya. Jadi ketika orang Indonesia pada saat ini pikirannya dipenuhi maksud Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencuri rempah-rempah atau isu receh untuk kristianisasi, padahal sebenarnya tujuan Belanda untuk datang ke Indonesia ini adalah membuat sarang opium. Bagi orang Eropa sendiri, negeri di Asia ini adalah negeri orang kafir. Jadi setiap barang yang diproduksi di Asia dilarang untuk dipergunakan di Eropa karena termasuk golongan bahar, barang haram. Para nakoda VOC membawa opium yang diperoleh dari Turki, Persia, dan yang kualitas terbaik adalah dari Benggala, India. Opium dipergunakan juga sebagai alat pembayaran atau barter. Opium yang dibawa oleh VOC ini biasanya diberi sebagai hadiah kepada para raja-raja. Itu sebabnya pemakai opium pertama kali adalah para raja-raja dan juga pejabat negara, pejabat istana. Ada kesan luksurinya ini yang didapat, sehingga sampai beratus-ratus tahun kemudian setiap kali ada orang yang menyelenggarakan pesta dan di pesta itu disuguhkan opium, maka akan menimbulkan image kalau si pemilik pesta ini adalah orang yang sangat berada, yang statusnya bukan status orang biasa.
karena menyuguhkan opium. Jadi ada kesan hormat di situ. Hingga di tahun 1613 VOC pun membawa opium ke Maluku, dan di tahun 1677 ada perjanjian antara VOC dengan Raja Amangkurat II untuk memasukkan opium ke wilayah Kerajaan Mataram. Berkat perjanjian ini yang membuat VOC akhirnya memonopoli perdagangan opium di Pulau Jawa, dan di tahun berikutnya ada perjanjian antara VOC dengan Kerajaan Cirebon. Etnis Tionghoa yang ada di Nusantara pada saat itu juga membeli opium dan menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kota-kota penting di Pulau Jawa sebut saja seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya, dan bahkan Lasem, salah satu kota yang ada di Kabupaten Rembang, menjadi pusat aktivitas opium. Bahkan Lasem dikenal sebagai kota corong opium. Hal ini terjadi sampai VOC dibubarkan di 31 Desember 1799. Dan perdagangan opium itu tetap terus berlanjut. Keuntungan penjualan opium ini juga dirasakan oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Nusantara. Agar dapat tetap memonopoli opium, maka Daendels pun menerapkan suatu peraturan yang disebut dengan opium patch. Opium patch adalah kepada para agen yang memegang lisensi penjualan opium diwajibkan untuk membayar pajak penjualan opium kepada pemerintah kolonial. Ini dulu namanya patcher, tapi kalau sekarang namanya BD alias bandar. Harapannya dengan adanya opium patch, maka keuntungan yang didapat oleh pemerintah Belanda itu menjadi lebih banyak lagi. Sampai-sampai ketika keuntungan ini semakin membludak, Raja Willem pertama memberikan mandatori agar penjualan opium di Pulau Jawa dan Madura diberikan kepada NHM. Tapi sebenarnya berapa banyak sih keuntungan penjualan opium ini? Ya, sebagaimana yang kita tahu ya, tidak ada BD yang kere. Dari 1816 sampai 1825, total pendapatan di angka 179,6 juta gulden, yang 54%-nya diperoleh dari penjualan opium. Karena mendatangkan keuntungan yang tinggi, maka opium patch pun menjadi makin naik. Hal ini membuat para BD patcher menjadi kesulitan untuk membayar opium patch, sehingga mereka memilih untuk dinyatakan bangkrut daripada membayar pajak, dan sebagian juga membuat banyak transaksi ilegal. Jadi karena ini dibuatlah program uji coba yang dilakukan di tahun 1894, tepatnya di Madura, yang dikenal dengan nama Opium Regime Service, di mana hanya Belanda yang diperbolehkan mengolah dan menjual opium. Selain itu ilegal. Dan karena cara ini berhasil, maka Belanda pun memperluas opium regi di tahun 1918. Untuk mengurangi kos, maka pemerintah Belanda melakukan cara mengolah sendiri opium mentah menjadi opium yang dimasak sesuai dengan selera penggunanya. Biasanya beda wilayah, beda selera. Pemerintah sendiri mulai belajar bagaimana caranya memurnikan opium dan memasaknya. Di Weltevreden inilah yang khusus dibangun pemerintah Belanda sebagai pabrik pengolah opium. Dan untuk mengatur pendistribusiannya, pemerintah kolonial pun membayar orang dengan gaji tetap. Ada orang yang diberi gaji tetap agar dapat menjualnya kepada pengguna. Pengguna pemadat. Gue mau cerita sedikit di sini. Pada saat itu di tahun 2000-an awal, gue ada pergi ke salah satu kota di wilayah Jawa Timur, kota M. Gue pergi ke sebuah tempat ya, rumah yang terlihat sangat megah, mewah, besar, dan tanahnya itu sangat luas. Konon si pemilik rumah ini masih ada keturunannya, buyutnya atau kakeknya merupakan mantri. Pada saat itu ada di pikiran gue mendengar kata mantri ini sama dengan dokter, tapi bedanya kalau dokter kan di kota dan memiliki gelar, sedangkan mantri tidak memiliki pendidikan khusus dan tugasnya di desa-desa. Tetapi setelah gue mempelajari tentang opium ini, gue baru tahu lah apa yang disebut dengan mantri opium. Inilah orang yang digaji Belanda untuk dapat melayani orang yang mau membeli opium. Mantri opium. Tapi kita jangan ngejudge dulu ya, karena zaman dulu opium itu barang legal. Resminya pemerintah kolonial menjual opium dari 1890 sampai 1942. Dan setiap tahunnya lebih dari 70 ton opium yang diproduksi di pabrik di Weltevreden ini.
Setelah Indonesia merdeka, keuangan Indonesia itu masih morat-marit, belum ditambah dengan serangan agresi militer Belanda. Jumlah penduduk Indonesia yang dari 70 juta jiwa naik menjadi 73 juta jiwa dalam waktu sekejap. Belum juga beredarnya uang palsu yang memang sengaja diedarkan Belanda, yaitu uang Republik Indonesia untuk menambah inflasi. Awalnya pemerintah belum melihat opium alias candu ini dapat menguntungkan negara. Hingga setelah Amir Syarifuddin berkuasa di 3 Juli 1947, Republik secara resmi menjual opium ke luar negeri. A.A. Maramis terpilih untuk memimpin perdagangan opium, dibantu Mukurto Notowidodo, pejabat resi candu dan garam Kementerian Keuangan. A.A. Maramis ini juga memberikan lisensi Kementerian Keuangan kepada pihak-pihak tertentu untuk berdagang candu. Alex juga meminta kepolisian agar mengizinkan pejabat regi candu yang mengantongi lisensi itu agar dapat menjual candu ke luar negeri. Alex juga bekerja sama dengan pesepak bola Indonesia keturunan Tionghoa, Tony Wen, agar dapat membuka jalur perdagangan di Singapura. Dan hasil yang diperoleh sangat besar. Ekspor candu ini pun makin marak di tahun 1948 setelah Wakil Presiden Hatta menyetujui penyelundupannya di bulan Februari. Banyak candu yang akhirnya dijual di Singapura. Tapi hal ini tidak berjalan mulus hingga akhirnya Belanda pun menangkap para penjual pengedar candu, termasuk mantan kepala opium Republik dan monopoli garam keuangan Indonesia. Belanda menuduh Indonesia menjual opium ke luar negeri dengan sewenang-wenang, dan dengan resmi pemerintah Indonesia menjawab di 25 Agustus 1948 bahwa sesungguhnya blokade Belanda lah yang menyalahi semangat persetujuan Linggarjati dan pokok-pokok Renville yang memaksa Republik menggalakkan blokade Belanda itu secara demikian. Pemerintah sendiri sudah memberangus perdagangan candu di daerah-daerah pada tahun tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.